Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai laporan ilmiah tugas kelompok yang bertemakan Object Detection Toolkit. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampu Pak Al-Hadi Saputra, ST, MTI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah Object Detection Toolkit ini dengan baik. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Uh, di sini ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Nah, untuk selanjutnya bab 1 akan dibacakan oleh teman saya, Rizky Dito. Oke, pada bab satu ini yaitu pendahuluan. Apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya adalah teknologi deteksi objek krusial di otomotif, medis, dan manufaktur. Pasar komputer vision diproyeksi tumbuh sekitar 41% per tahun hingga tahun 2030. Deep learning seperti YOLO dan Faster RCNN berkinerja tinggi. Namun, fragmentasi ekosistem, inkonsistensi format dataset, dan kompleksitas konfigurasi menghabiskan 60-70% waktu peneliti untuk operasional dan bukan untuk inovasi. Nah, rumus masalah dan batasannya dari Objection Toolkit, yaitu rumus masalah adalah bagaimana meminimalkan hambatan teknis seperti konfigurasi preprocessing agar peneliti fokus inovasi model deteksi objek. Bagaimana membangun sistem framework agnostik yang menjembatani fragmentasi framework dan format dataset. Yang ketiga, sejauh mana objek deteksi toolkit modular mempercepat siklus penelitian dan standarisasi evaluasi model. Selanjutnya adalah batasan masalahnya, yaitu fokus pada pengembangan toolkit integrasi, bukan algoritma baru. Kedua, cakupan framework terbatas pada PyTorch, TensorFlow, dan PaddlePaddle. Kedua, mendukung format dataset Coco, Pascal VOC, dan YOLO. Kemudian, eksperimen melalui konfigurasi file YAML. Dan terakhir, output evaluasi terbatas pada metrik standar seperti MAP. Slide selanjutnya. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya adalah mengembangkan toolkit deteksi objek modular framework agnostik. Yang kedua, menyediakan API terpadu untuk model pre-trained dan berbagai format dataset. Yang ketiga, mengimplementasikan konfigurasi YAML untuk rapid prototyping. Menyediakan sistem evaluasi otomatis dengan metrik terstandarisasi MAP. Meningkatkan aksesibilitas dan reproducibilitas penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, yaitu standarisasi metodologi, penguatan reproduksibilitas, dan landasan kolaborasi. Secara praktis, akselerasi, efisiensi, demonstrasi teknologi, rapid prototyping untuk industri. Nah, pada bab 2 adalah tinjauan pustaka atau dengan penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Hu dan bersama kawan-kawannya dengan judul Paper Relation Network for Object Detection. Terus apa yang ditemukan adalah interaksi antar objek ya, dengan referensi fitur model modular. Yang kedua adalah Tian dan kawan-kawan dengan judul Paper Knowledge Mining and Transferring for Domain Adaptive Object Detection. Apa yang difokuskan adalah adaptasi domain. Dan ini adalah referensi fleksibilitas pengujian dataset. Yang ketiga adalah Sahu NM.
Dengan judul paper Performance Analysis of Object Detection Algorithm of Video Surveillance System, yang berfokus dengan analisis video surveillance. Dan juga hasilnya referensi evaluasi performa. Yang keempat adalah Wang dan kawan-kawan dengan judul paper ya YOLO P7 Renewable Back of VB Set New State of the Art for Real-Time Object Detector dengan model optimasi detektor real time. Ini model inti dalam pre-trained library. Yang terakhir adalah Wu dan kawan-kawan dengan judul paper A Systematic Review of Deep Learning Based Object Detection. Dan dengan tinjauan komprehensif dan sebenarnya justifikasi pengumpahan integrated toolkit. Itu dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riki Alfian Saputra. Terima kasih Kak Ridit atas penjelasan bab 1 dan bab 2-nya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama ada metode penelitian, yaitu penelitian tahapan berbasis sistem Bretton Woods dengan pendekatan eksperimental fungsional, fokus pada pengembangan produk teknologi yang bisa digunakan langsung, yaitu sistem deteksi objek berbasis web. Lalu tahapan penelitiannya adalah mengidentifikasi masalah dan fokus, studi literatur dan pemilihan model AI, konversi dan optimasi model, perancangan arsitektur web dan antarmuka atau UI, implementasi dan deployment, evaluasi dan pengujian performa. Selanjutnya adalah hasil dari kerja keras kami, yaitu pembahasan untuk Project Object Detection Toolkit ini. Yang pertama deskripsinya adalah AI Powered Object Detection Web, application dengan client-side inference untuk privasi data tinggi dan latensi rendah. Komponen dari toolkit ini meliputi dari engine-nya itu adalah ONNX Runtime Web. Modelnya menggunakan YOLO yang sudah dioptimasi dengan versi 8 atau versi 10. Front-end-nya sebagai penguat UI dan performa juga kita menggunakan Next.js. Deployment-nya kita menggunakan website atau hosting Vercel Edge Network. Cara penggunaannya adalah kita hanya perlu membuka link yang sudah disediakan, lalu inisialisasi menggunakan browser yang ada di HP teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Contohnya mungkin kayak Google, Edge, Safari browser, dan lain-lain. Selanjutnya ada konfigurasi sensor untuk mengizinkan atau mengakses kamera sesuai perintah dari project atau kode program. Selanjutnya akan melaksanakan proses deteksi. Sistem akan men-scan frame demi frame hingga menghasilkan deteksi. Lalu outputnya adalah bounding box dan label klarifikasi. Jika cahaya yang dihasilkan cukup terang, maka tingkat deteksinya akan mencapai 80%. Baik, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh bos saya, Dimas Adinugraha. Silakan. Baik, di sini bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu yang pertama ada minimalkan hambatan teknis via AML dan Unified API. Lalu yang kedua ada integrasi framework agnostik, yaitu ada PyTorch, TensorFlow, lalu ada Padlet, lalu dataset yaitu Coco, Pascal VOC, dan YOLO. Lalu ada percepat siklus penelitian dari minggu jadi hari, lalu standarisasi evaluasi dengan MAP. Lalu ada tingkatkan aksesibilitas dan reproduksibilitas melalui client-side inference. Lalu untuk saran, yang pertama ada uji efektivitas pada proyek real, lalu ada perluas metode riset, AB, testing, card sorting,
lalu ada transformasi ke SaaS interaktif, lalu ada optimasi deteksi pada kondisi pencahayaan kurang optimal. Udah Mas, silakan ditutup. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Alvan Saputra dengan NIM 3122129. Di sini saya mewakili teman saya dari kelompok 5 akan menjelaskan Object Detection Toolkit, atau bisa dibilang kita akan mendemokan. Ya, di sini untuk keperluan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Pak Al-Hadi. Izin Pak, maaf teman-teman tidak bisa hadir karena sudah melakukan sesi Zoom untuk presentasi, dan kebetulan yang bikin program ini adalah saya sendiri, dan teman-teman saya hanya membantu sedikit masukan dan ada di bagian laporan. Ini saya akan menjelaskan tentang modul atau kode program, project, object detection toolkit menggunakan hosting Vercel dengan YOLO dan SSD. Di sini saya akan melampirkan sedikit di hub kami. Nah, di sini ada pengembang maintenance-nya. Untuk aplikasi dan programnya ada di sini. Di sini kami menggunakan TensorFlow juga, tapi lebih basically kita akan memasukkan Visionary AI dan berbasically untuk AI juga. Saya akan sedikit memasukkan foto. Ambil contoh foto motor mungkin ya. Di sini objek terdeteksi motorcycle, walaupun agak kebelah dua, tapi tetap uji motorcycle. Di sini sesuai penjelasan pada presentasi tadi, kalau pencahayaannya bagus, maka akurasi untuk terdeteksi akan meningkat 80 kali lebih besar, 80% kali lebih besar. Jadi kita ambil contoh gambar lain, kita ambil contoh gambar yang agak gelap. Nah, di sini terdeteksi di belakang juga ada orang, walaupun terdeteksi sedikit sekali. Di sini bisa lihat hasil dari deteksi ini. Kalau jadi persenan di sini tuh tergantung pada saturasi cahaya yang dijepret atau diambil pada saat pemotretan kamera atau gambar. Untuk kameranya masih belum bisa diaktifkan karena ada sedikit kendala di dalamnya, jadi tidak bisa mendeteksi. Mungkin secepatnya akan kembali lagi untuk bisa diakses. Karena kemarin saya sempat mengotak-atik sedikit, jadi agak sedikit error. Jadi kita ambil contoh lagi. Di sini ada foto saya mungkin ya. Di sini kelihatan sekali fotonya cukup gelap, apakah akan terdeteksi. Sini cukup terdeteksi person-personnya. Jadi nanti rencananya kamera ini akan bisa diakses untuk seperti CCTV pada jalan raya atau rekaman CCTV yang tersimpan. Jadi di sini akan bisa diakses. Dan di bawahnya mungkin juga akan ada link seperti untuk link YouTube, link streaming atau yang lainnya. Ini saya akan menjelaskan juga di GitHub-nya apa aja sih yang ada pada program ini. Ini saya sudah membuat repositorinya. Project Detection Object.
Nah, di sini aplikasi ini untuk deteksi menggunakan YOLO dan SSD model dengan antarmuka atau UI yang user friendly, bisa diakses melalui laptop atau mungkin handphone. Jadi fiturnya di sini ada multiple model support, yaitu ada COCO SD, YOLO V5 versi 5, YOLO versi 8, dan YOLO versi 10 yang belum saya tuliskan di sini, serta SSD mobile net. Real time webcam detection, nah ini yang sedang ada masalah, jadi tidak bisa diakses. Image upload atau batch processing itu seperti streaming mungkin. Adjustable confidence threshold, detection statistik dan history. Itu ada statistik dan historinya, ada berapa person atau berapa barang atau barang apa yang terdeteksi dan jumlahnya ada berapa. Export result bisa menggunakan yang gambar itu bisa menggunakan PNG atau JSON. Responsive dan modern UI. Jadi modernnya bisa UI bisa dibilang Gen Z. Jadi bisa modern dan ya tidak monoton. Database integration for tracking. Sebenarnya database ini bukan database yang tersimpan lama, jadi aman. Sesuai yang ada di laporan, tidak ter-tracking, tapi tetap terintegrasi. Selanjutnya kita menggunakan Node.js. Untuk parcel deployment-nya, kita menggunakan PostgreSQL, MySQL untuk database-nya. Ini juga opsional, tapi saya tetap menggunakannya. Nah, untuk Vercel ini akunnya itu gratis, dan untuk deployment di Vercel itu gratis. Di sini ada penjelasan cara clone download project, install dependency-nya, dan segala macam. Metodenya cara gimana, konfigurasi dan segala macam. Ini ada model option, model Coco SD, YOLO versi 5, YOLO versi 8. Speednya, akurasinya, use case-nya. Untuk database skemanya kita menggunakan seperti ini isiannya, yaitu model, detection session, detection dan detection statistik, upload image, dan user preference. Catatan pentingnya adalah Vercel ini memiliki limit function timeout maksimal 60 detik, hobby plan atau yang 300 detik untuk yang berbayar. Memorinya sekitar 1 GB, cukup untuk sebuah project ini. File size uploadnya menggunakan 50 MB. Ini untuk database. Sedangkan saya menggunakan MySQL atau PostgreSQL yang bisa di atas 50 MB. Cold Service request mungkin lambat. Ya, tadi sebelumnya saya sempat membuka webnya dan itu nggak terbilang cepat, nggak terbilang lambat, standar aja. Selanjutnya mungkin itu aja penjelasan dari demonya. Mungkin sekali lagi kita akan mendemokan aplikasinya, yaitu Detection Object Toolkit. Ya, sekalian saya ingin menunjukkan hasil laporan dari kami, teman-teman saya. Di sini sudah ada dan jadi langsung terdirect untuk ke sini. Nah, seperti yang dibilang tadi, bukanya memang agak sedikit lambat dan tidak begitu cepat. Ini sebenarnya kamera aktif tapi tidak bisa mendeteksi. Dan kamera ini terbilang cukup lama prosesnya karena cukup berat dari programnya sendiri. Ini ada pilihan unggah gambar. Kita akan ambil share. Kita akan ambil foto teman-teman saya mungkin ya, yang di Tadika. Di sini. Di blue. Terus. Nah, coba yang ini ya. Biasanya kalau cahayanya kurang terang,
atau pengambilan gambarnya kurang jernih, saturasinya di bawah 80, maka akan sulit mendeteksi personnya. Di sini karena visionary dari AI ini membantu engine dari YOLO serta Coco dan SSD dalam kinerja untuk mendeteksi person-person yang ada di sini. Di sini ada 4 orang, di sini ada penjelasan data analisnya, objek terdeteksi yang 4. Selanjutnya untuk jika dari gambar yang lain, satu lagi. Nah, ini kan agak kurang cerah. Kita coba. Nah, jika kamera yang diambil kurang cerah, maka deteksi objeknya kurang bisa diambil seperti ini. Gambarnya bergerak atau tidak diam. Ini atau bisa dibilang matanya cukup tertutup ya, jadi tidak terdeteksi. Itu adalah kelemahan dari visionary AI ini. Mungkin segitu saja demo dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu Project Object Detection Toolkit menggunakan YOLO, Coco, dan SSD serta AI sebagai penguatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.